sebelum kita mulai sharing dhamma pada pagi hari ini, kita menghormat Guru Agung kita Sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan namo buddhaya. Hari ini saya membuka tahun 2020. Ini adalah sharing dhamma saya yang pertama di tahun 2020. Karena masih tanggal 5, jadi tepat jika saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tahun baru, esensi dari tahun baru itu apa ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kemarin tanggal 31 itu apa yang dilakukan? Kerja, tetap kerja, menjaga keamanan Pak Ibu. Yang lainnya tutup tahun, tambah tua. Yang dilakukan pada tanggal 31 melakukan perenungan, oh saya sudah tambah tua, atau bersenang-senang bersama keluarga, ngumpul semua. Ada berbagai cara orang merayakan tutup tahun atau tahun baru, pergantian tahun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ada yang berhasil dirayakan dengan baik, acaranya selesai dengan baik, ada yang berakhir dengan penderitaan juga ada. Kami mendapat kabar salah satu orang tua kami yang sedang kepinginnya sih senang-senang bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, mengunjungi keramaian untuk melihat kembang api gitu ya. Dan keluarga ini, ayah, ibu, 2 anak, mereka yang nggak punya perasaan apa-apa, nggak pengen tentu saja nggak pengen musibah terjadi. Mereka tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu kena kembang api nyasar. Jadi katanya kembang api itu bukan yang berpencar ke atas, tapi yang mengejar lurus. Nah kok bapak ini sialnya baru duduk katanya. Ini kembang apinya bisa mengarah ke bapak ini dan berakhir di rumah sakit. Tentu saja kepalanya ada yang luka, sempat muntah-muntah juga, berakhir di rumah sakit. Sampai kemarin sih masih dirawat di rumah sakit Bethesda. Akhir yang tidak terkirakan ya, kayaknya kok pengen senang-senang, ingin menghabiskan malam terakhir di tahun 2019, tapi berakhirnya malah di rumah sakit. Jadi kalau saya merasakan tahun baru ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan refleksi dan resolusi. Jadi harus ada 2 yang dilakukan, bukan cuma refleksi saja, tapi refleksi dan resolusi. Refleksi ini apa sih yang harus dilakukan pada waktu kita melakukan refleksi selama 1 tahun. Saya pribadi merasa refleksi selama 1 tahun ini terlalu lama. Akan lebih baik refleksi ini dilakukan setiap akhir hari, malam hari mau tidur refleksi. Tapi kalau selama ini belum dilakukan atau tidak pernah dilakukan, nggak ada salahnya kita mulai ya 1 tahun lah. Jadi yang tertangkap hal-hal yang besar, oke, nggak apa-apa. Pada saat kita melakukan refleksi, yang kita bisa refleksikan adalah kesalahan apa sih yang sudah kita buat. Jadi kita tahu salah
Salah apa sih yang sudah kita lakukan? Kalau 1 tahun ya selama tahun 2019. Kita tahu salahnya, kemudian kita tahu benarnya bagaimana, harusnya seperti apa. Oh, ini salah. Saya seharusnya tidak boleh melakukan kesalahan ini. Kita harus tahu benarnya. Jadi tahu salah dan tahu benar. Kalau dari kita melihat salahnya apa, kemudian benarnya bagaimana, sudah tahu, dan masih ada dampak kekacauan, dampak dari kesalahan yang kita perbuat, ya kita bereskan. Jadi yang pertama tahu salah, 2 tahu benarnya apa, yang ketiga bereskan. Bereskan yang masih morat-marit tadi karena kesalahan kita, karena kita sudah tahu yang benar, tahu salah, tahu salahnya apa, tahu benarnya bagaimana. Bereskan yang masih morat-marit. Refleksi itu ini, tahu salah, tahu benar, bereskan. Tahu salah, tahu benar, bereskan. Untuk orang tua, kadang-kadang kita kurang langkah yang kedua dan ketiga pada waktu kita mendidik anak. Kemarin terakhir saya lihat di suatu tempat makan, itu ada anak makan bersama keluarganya, anaknya ini minum, kemudian ya namanya anak kecil entah gimana, gelasnya merucut, jatuh, gelasnya jatuh, pecah, berhamburan nggak karuan. Pada rumah makan itu rumah makan sedang jam rame, banyak orang. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang jadi orang tua dalam kondisi ini apa yang akan dilakukan ke anaknya ini? Minum, melucut, pecah. Wah, semua pandangan kan langsung set. Apa sih? Kok piar gitu apa? Apa yang akan dilakukan orang tua biasanya? Marah. Ngomeli kan? Gimana sih? Kok nggak hati-hati, bla 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 bla. Stop sampai di situ. Dan tepat ini yang saya lihat. Anaknya itu sudah tahu kalau salah kok. Ditambah omelan, apalagi wajahnya orang tuanya mau ditaruh di mana? Ini anak saya kok nggak hati-hati sih. Saya amati, memang karena ini pemandangan yang menarik. Jadi saya amati apa sih yang dilakukan. Ibunya marah-marah ke si anak, nggak hati-hati apa segala macam. Ayahnya lihat sebentar, kemudian balik dengan kesibukannya bergadget pria. Nah, itu kan urusan mama gitu ya, anak itu urusan mama. Dan anaknya ya sudah, cuma diomeli seperti itu. Coba kita refleksikan. Kita sering, jangan-jangan kita anak cuma tahu salahnya. Kadang-kadang anak nggak usah diberitahu, dia tahu dia salah. Tapi tidak diberitahu benarnya gimana kan? Misalnya kalau bawa gelas harus gimana supaya nggak jatuh. Jadi langkah pertama refleksi yang sering dilakukan adalah tahu salah, tapi tidak tahu benarnya gimana, apalagi membereskan. Jadi orang tua, kalau dalam kasus yang saya lihat di tempat makan ini, orang tuanya ngajak pindah meja. Jadi berantakan, gelas pecah di bawah, ngajak pindah meja. Dan bukan urusan saya. Berarti di satu tahap, nggak komplit saya bilang. Anak ini akan belajar dengan pola, ya itu, cuma tahu salah, tapi tidak tahu benarnya bagaimana dan tidak bisa membereskan. Ini yang harus kita sebagai orang dewasa benar-benar juga merefleksi. Kalau saya gimana ya? Sudah 3 tahap ini belum? Jangan-jangan kita cuma tahu salahnya. Kita mau terima, mau lihat itu salah aja sudah suatu prestasi.
ya kan, daripada menghindar terus kamu salahnya ini, oh enggak kok, oh itu bukan salah saya kok, oh itu salahnya sampah, salahnya apa, saya sudah nyapu kok tetap kotor, ya itu salahnya daun yang rontok terus. Kita mau menerima bahwa itu salah, itu sudah suatu prestasi, tapi tidak berhenti cuma di situ. Tahu salah, tahu benarnya apa dan bereskan. Ini dalam proses refleksi. Kemudian resolusinya, resolusi atau tekad. Tekadnya kira-kira apa Bapak Ibu? Tahu salah, tahu benar, yang masih berantakan sudah dibereskan. Kemudian tekadnya tidak mengulangi lagi. Tekad. Saya sudah pernah melakukan kesalahan A, saya tahu salahnya apa, tahu benarnya gimana. Kalau saya sudah melakukan kekacauan, saya bertekad tidak mengulangi. Besoknya salah lagi, ya nggak apa-apa. Tapi bukan salah pada kesalahan A, pada kesalahan yang sama. Kesalahan lain boleh dilakukan, wong belum pernah. Jadi resolusi atau tekadnya tidak mengulang. Dengan resolusi atau tekad ini tidak mengulang, kita potong rantainya. Enggak terus berputar kesalahan yang sama terus. Nah ini kiranya yang layak kita lakukan dalam masuk ke tahun baru. Sekarang kita lakukan refleksi yang gampang aja, sederhana. Kita perlu ingatnya sebentar. Selama tahun 2019 Bapak Ibu lebih merasa banyak penderitaan atau banyak kebahagiaan? Ada yang kebahagiaan, ada yang Pak Putu apa? Penderitaan ya. Penderitaan. Kok yang penderitaan 2 lawan 1, kebahagiaannya cuma 1. Yang lainnya sedang merefleksikan. Setahun tuh banyak untuk dilihat. Saya lebih banyak menderita atau bahagia? Paron-paron. Ya ada menderita. Kalau pertanyaannya lebih banyak, 50-50. 49, 51, 40, 60. Bapak Ibu, menarik di sini bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Penderitaan atau rasa sakit. Nah, ini pain kalau dalam bahasa Inggris itu jelas. Rasa sakit, masalah, penderitaan, semua kekacauan, keruwetan itu tidak terhindarkan. Pain itu tidak terhindarkan. Tapi suffering atau rasa menderita itu pilihan. Banyak masalah, carut marut kehidupan itu ada pasti. Tapi saya itu merasa menderita atau tidak, itu pilihan. Menarik ya? Pain itu tidak terhindarkan. Di dalam pain ini tadi, ya masalah, kekacauan, apa segala macam, itu nggak terhindarkan kok. Dalam kehidupan pasti banyak. Tapi merasa menderita itu pilihan. Jadi kalau tadi yang dibilang, oh banyak penderitaan, ini sharing damai, ini mungkin bisa celing karena Sang Buddha mengajarkan cara menghapuskan penderitaan. Wah, luar biasa. Saya setiap tahun belajar baru lihat ini dan saya pikir, waduh, iya ya, kok saya baru lihat tahun 2020 loh. Kalau dilihat dulu-dulu kan mungkin saya akan lebih sering memilih untuk tidak menderita daripada menderita. Karena bisa diupayakan. Di tengah semua penderitaan, saya memilih untuk tidak menderita.
Dan saya ketemu ada salah satu puisi yang saya dengar waktu retret meditasi Vipassana bertahun-tahun yang lalu. Guru Vipassananya ini, SN Goenka, mengatakan puisi ini dan saya rasanya senang sekali, hampir ingin tepuk tangan. Saya ketemu, oh ternyata puisi ini dibuat oleh pujangga perempuan Amerika yang dia mengatakan dalam bahasa Indonesia ya, cukup mudah untuk merasa bahagia. Gampang tuh kita merasa bahagia, apalagi ketika kehidupan mengalir seperti sebuah lagu. Happy, seneng itu gampang. Kehidupan enak kok, nggak ada masalah, duit ya cukup, keluarga sehat, anak baik, nggak bermasalah, semuanya mengalir dengan bagus, kita merasa bahagia itu gampang. Tetapi orang yang unggul, a man worthwhile, orang yang unggul adalah orang yang tetap tersenyum ketika segalanya berantakan. Kalau tenang, seimbang, bahagia, ketika semuanya baik-baik saja, gampang sekali, nggak perlu diajari. Tapi orang yang unggul adalah orang yang tetap tersenyum ketika segala sesuatunya berantakan, berjalan salah. Nah, ternyata jadi orang yang unggul ini kita bisa jadi orang yang unggul. Ketika segalanya berantakan itu banyak masalah, banyak rasa sakit, kesengsaraan, dan kita tetap senyum. Tidak mengubah ekspresi wajah kita, happy ya senyum, masalah datang ya senyum. Sang Buddha pernah mengatakan dalam Samyutta Nikaya, ketika kau tidak terlatih, sebagian besar dari kita ya, ketika kau tidak terlatih mengalami rasa sakit, berduka cita, mengalami rasa sakit atau penderitaan, ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Itu kaum yang tidak terlatih, tidak terampil. Ia menangis dengan memukul dadanya dan menjadi putus asa. Sudah kena masalah ditambah nangis, mukul dadanya dan putus asa. Dia merasakan dua rasa sakit, jasmani dan mental. Sama seperti jika mereka menembak seseorang dengan sebatang anak panah dan kemudian menembaknya lagi dengan anak panah kedua, orang itu merasakan dua rasa sakit yang ditimbulkan oleh dua batang anak panah. Jadi rasa sakit itu ada berapa Bapak Ibu? Ada dua. Rasa sakit apa? Fisik, jasmani. Kemudian rasa sakit batin atau mental. Kalau tadi orang yang tidak terlatih itu kena rasa sakit fisik, satu anak panah jelek, dia tidak terampil dalam mengolah batin, anak panah kedua akan menyusul jelek, jadi sakitnya double. Tapi kalau orang yang terampil, terlatih dalam pikiran, anak panah satu rasa sakit fisik. Akhir tahun ini Bapak Ibu, kami menutup tahun itu dengan meditasi. Dan semakin bertambahnya tahun, saya merasa kondisi fisik itu sudah semakin menurun. Tambah usia, oh nggak kuat loh, dulu mau peng-pengan, mau duduk berapa jam, ayo gitu ya. Tapi semakin bertambah usia, kemarin
Ada Pak Rudi itu bilang, wah sekarang kalau meditasi alatnya yang dibawa udah semakin banyak. Dulu datang ke tempat meditasi dengan gagah jalan, nggak perlu apa-apa. Di sana sudah ada bantal, sudah ada apa. Tapi sekarang datang ke tempat meditasi bawa satu tas. Isinya apa? Ganjel. Ganjel sebelah sini, ganjel sebelah sini, ganjel di mana-mana. Dan yang dirasakan, ya masih sakit. Masih sakit. Dan saya bawaannya tambah satu, minyak kayu putih. Dulu nggak pernah bawa. Dulu gagah. Tapi dengan bertambahnya usia, oh iya ya. Rasa sakit itu timbul. Dan yang menarik Pak Rudi menyatakan untung loh. Kita belajar meditasi pada waktu fisik masih cukup kuat. Jadi rasa sakit fisik itu masih masih bisa ditahan. Kalau kita sudah bertambah tua, baru belajar meditasi telah mau menenangkan pikiran, jangankan sampai ke sini, baru duduk sebentar aja, aduh sana, nggak bisa. Masuk ke ketenangan pikiran itu akan lebih sulit. Jadi ini sekalian ajakan, ayo Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mau berlatih meditasi setiap Jumat pukul 7 sampai pukul 8 ya. Paling tidak kita ada sekali seminggu latihan meditasi. Nanti tambah usia udah kepala 50 ke atas mau duduk, rasanya udah awang-awangan. Oh saya suka pelajaran, saya suka Dhamma, ajaran Buddha itu saya suka. Cuma satu yang saya nggak bisa. Apa itu? Meditasi. Wah ya, justru intinya di situ kok. Saya nggak kuat ya kalau suruh duduk setengah jam, apalagi 1 jam. Jangan bilang saya nggak kuat, karena ini butuh latihan. Pertama 15 menit, sukses, 30 menit, sukses, 1 jam. Butuh latihan. Nah, kembali ke sini, rasa sakit. Rasa sakit jasmani dan mental adalah keadaan yang tidak menyenangkan atau duka. Di dunia ini banyak sekali duka. Tapi Sang Buddha dalam Majjhima Nikaya Sabbasava Sutta itu memberi jalan keluarnya. Jangan takut dengan duka. Ada loh caranya supaya terlepas dari duka. Sang Buddha mengatakan kepada para biku, duka itu akan terhenti pada diri seseorang yang mengerti dan melihat. Apa yang dimengerti dan dilihat? Perhatian yang benar dan perhatian yang tidak benar. Jadi duka ini bisa hilang. Yang kita alami kegembiraan kalau kita mengerti dan melihat. Lebih jelasnya seperti ini, ada 7 langkah. Duka dapat hilang dengan melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah duka itu bisa hilang kalau kita bisa melihat hal-hal yang menimbulkan duka atau penderitaan. Apa itu hal-hal yang menimbulkan penderitaan? Kepengin tapi nggak dapet. Menderita nggak? Kepengin anaknya dapat nilai bagus, ternyata anaknya dapat nilai jelek. Menderita? Menderita. Jadi keinginan, keserakahan. Apa hal lain yang membuat timbulnya duka ini? Dapat yang tidak dipengini. Menderita enggak? Menderita. Kalau kita lihat orang-orang yang di Jakarta dapat hadiah besar, dapat banjir, tapi itu yang tidak diingini loh. Nggak ada yang pengen kebanjiran.
menderita. Kalau nggak bisa melihat, ini loh penyebab duka. Dapat sesuatu yang tidak diingini, terus jengkel, nah jadi berlipat-lipat. Dan ego, pengen selalu nomor satu. Kalau kita bisa lihat, oh ini loh penyebab duka. Duka dapat hilang. Kemudian duka dapat hilang dengan melihat. Melihat apa? Duka dapat hilang dengan melihat penyebab duka. Kemudian melihat bahwa kita punya kecenderungan yang nggak benar. Kita itu punya kecenderungan memperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya diperhatikan. Saya ulang, kita punya kecenderungan, dicek ya, kita punya kecenderungan memperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya diperhatikan dan tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Wale, contohnya, kalau ini Bapak Ibu meditasi jelas sekali. Pada waktu duduk meditasi, tujuannya cuma satu, amati objek meditasi. Objek meditasi yang paling gampang nafas gitu ya. Kita harus memperhatikan nafas. Sudah tahu nih, kita harus memperhatikan nafas, misalnya masuk keluar lewat hidung. Ternyata pikiran ini nggak mau diem. Larinya kemana? Masa lalu. Aduh, coba. Oh, dulu saya nggak kayak gini, makanya saya nggak akan pergi banyak. Atau ke masa depan. Waduh, jangan-jangan tahun 2002 perekonomian akan lebih berat, akan seperti ini. Suruh memperhatikan yang harus diperhatikan nggak bisa. Cenderungnya lompat ke sana, lompat ke sini, nggak mau. Yang diperhatikan apa? Nafas saja, satu. Tapi lompat ke belakang, lompat ke depan. Nih loh. Duka dapat dihilangkan jika kita bisa melihat kita punya kecenderungan yang salah, yang harusnya diperhatikan tidak diperhatikan, yang harusnya tidak diperhatikan malah diperhatikan. Contoh yang gampang, hal-hal keduniawian. Hidup itu akan lebih menyenangkan jika kita hidup sederhana atau memenuhi ini nafsu keinginan. Sederhana itu makan dengan nasi, pecel, sayur asem udah cukup. Atau pengennya makan yang sup sirip ikan hiu. Waduh, aneh banget. Saya bahagia kalau bisa makan sup sirip ikan hiu. Ya bahagianya kapan nggak tahu. Kalau saya bahagia dengan makan letok, tinggal pergi ke depan makan letok, happy. Kita cenderungnya melihat hal-hal yang seharusnya nggak diperhatikan. Ini duka bisa hilang, kita bisa melihat. Kemudian duka dapat dihilangkan dengan ini sudah pasti pengendalian diri. Kalau ini sudah jelas, nggak perlu diterangkan lebih lanjut. Kita bisa mengendalikan diri penderitaan kita. Ada teori yang rumit, dikatakan mengendalikan diri itu apa? Mengendalikan indera. Kalau mata lihat ke
objek visual. Mata lihat sesuatu, ya sudah, lihat aja. Oh, itu. Contohnya gini, saya lihat satu sosok manusia. Mata, saya lihat satu sosok manusia, ya sudah, itu. Saya melihat itu. Pengendalian diri. Tapi kan kita enggak. Begitu saya lihat satu sosok manusia, kemudian saya mengenali, oh ini Bulani. Bulani ini dulu pernah menyebabkan saya sakit hati, muncul lagi rasa yang enggak enak. Nah ini penderitaan. Melihat, hanya melihat. Waduh, susah sekali. Tapi gampangnya ini loh, mengendalikan diri, enggak gampang terseret. Mendengar, hanya mendengar. Susah prakteknya ya Bapak Ibu. Kita dikata-katain orang, ya cuma dengar aja, oh ya suara, saya pendengar suara, ini suara, mendengar. Susah. Karena biasanya langsung kita keseret dengan nggak suka. Saya nggak suka dikata-katain. Ini pengendalian diri. Mencium ya hanya mencium bau. Oh ya, baunya seperti ini. Ada bau busuk, nggak ngomel. Oh ini loh bau busuk ini ya. Akhirnya penderitaan, nggak nyaman. Tempat apapun nggak akan nyaman. Karena kita nggak bisa mengendalikan. Kemudian duka dapat dihilangkan dengan penggunaan. Kalau ini penggunaan yang tepat. Maksudnya apa? Contoh yang paling mudah di sini. Seorang biku berpikir dengan bijaksana menggunakan jubah sebagai pelindung dari dingin, panas, dan untuk melindungi diri dari yang lain. Pakaian ini fungsinya untuk melindungi. Toh, untuk fungsi. Penggunaan atau fungsinya. Jadi nggak perlu branding. Pakaian ini berasal dari desainer terkenal yang mahal-mahal, nggak perlu fungsinya. Duka hilang. Nanti kalau ketemu teman arisan, waduh, mereka semua bajunya ada mereknya di sini, saya nggak ada merek apa-apa, malu. Dan fungsinya menutupi diri nggak? Kalau sudah cukup. Berpikir seorang biku berpikir dengan bijaksana bahwa dia menggunakan tempat peristirahatan untuk melindungi diri dari dingin, dari panas, dari serangga, dari binatang. Rumah, ya fungsinya rumah, nggak perlu istana megah. Duka itu akan hilang kalau kita duka dapat dihilangkan dengan melihat penggunaan atau fungsinya saja, tidak ditambahi dengan embel-embel lain. Contoh yang lain, seorang biku berpikir dengan bijaksana, dia menggunakan obat untuk menyembuhkan rasa sakit, bukan untuk yang lain, supaya tambah cantik lah, supaya tambah ganteng kalau ada obat seperti itu, enggak. Tapi fungsinya, duka bisa hilang jika kita bisa melihat fungsinya, penggunaannya dengan tepat. Kemudian yang keempat, duka bisa hilang. Duka dapat dihilangkan dengan penahanan, restraint, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari misalnya pada waktu kita tidak terima, emosi, marah, kita mau ngomong, memaki-maki orang, kita bisa menahan diri. Duka dapat dihilangkan dengan penahanan, menahan diri dari. Nomor 2 berarti pengendalian indera.
Di sini dikatakan seorang biku berpikir dengan bijaksana, menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, karena biku cuma makan sampai setengah hari, kemudian kalau sore lapar gimana? Dia menahan diri, karena peraturannya menyatakan begitu. Menahan diri dari menghina, kata-kata kasar, perasaan yang menyakitkan, kemudian perbuatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan, bisa menahan diri. Yang kelima, duka bisa hilang jika duka dapat dihilangkan dengan penghindaran, menghindari. Menghindari dari apa? Ya dari sumber duka, dari sumber masalah. Dari misalnya kalau selingkuh itu bisa membawa masalah, yang menghindari dari selingkuh. Mabuk bisa membawa masalah, dia menghindari dari mabuk. Judi, duka dapat dihilangkan dengan menghindari. Enggak deket-deket deh, enggak mau nyentuh aja, enggak deket aja enggak, apalagi nyentuh, apalagi pakai obat-obatan. Duka dapat dihilangkan dengan penghindar, enggak mau gunakan. Kemudian duka dapat dihilangkan dengan penghapusan. Di sini dikatakan seorang biku dengan bijaksana merefleksikan, tidak membiarkan, menghilangkan, menghentikan, menghapuskan pikiran yang penuh dengan nafsu indera, niat jahat, kekejaman, kejahatan, dan kondisi pikiran yang tidak baik. Jadi menghapus semua yang jelek. Itu bisa menghindarkan kita dari duka. Hapus semua yang jelek. Dan yang terakhir, duka dapat dihilangkan dengan pengembangan. Pengembangan apa? Kebijaksanaan. Ini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi mengatakan di tahun 2019, oh saya banyak merasakan penderitaan, nah ini sudah ada caranya. Cara untuk menghilangkan penderitaan ada 7. Melihat apa? Penyebab duka. Kemudian nomor 2, mengendalikan indera. Yang ketiga, menggunakan sesuai fungsinya. Fungsi aja yang bicara, pemenuhan fungsi, bukan pemenuhan keinginan. Kalau keinginan nggak ada habisnya. Kemudian menahan diri dari mengumbar nafsu, menghindari sumber penyebab penderitaan. Kemudian menghapus semua pikiran jelek, pikiran jahat, kekejaman, kebencian, dan yang lainnya. Hapus. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kebijaksanaan. Yang paling harus dilakukan sekali lagi, nomor 7 ini, meditasi. Mengembangkan kebijaksanaan dengan meditasi. Kita bisa tahu kok, benar-benar tahu dari tubuh kita, bukan cuma teori yang saya dengar, enggak, tapi ngalami. Pada saat Bapak Ibu meditasi ya, muncul pikiran jelek, enggak usah pikiran jelek deh, muncul keinginan makan sesuatu. Kadang-kadang kan baru meditasi pikiran melayang-layang ya, aduh ini enak nih kalau nanti makanannya pizza gitu. Baru mikir seperti itu aja sudah muncul sensasi atau rasa di tubuh.
Jadi kita benar-benar tahu, oh pikiran ini muncul ternyata ada efeknya di tubuh saya. Pikiran ingat tentang musuh, ingat tentang orang yang kita benci, tubuh itu bereaksi yang pertama. Ingat sosok yang saya tidak suka, tubuh itu bereaksi pertama. Nafas, jadi agak lebih cepat. Tahu-tahu loh kok rasanya muka saya merah, mukanya panas, banyak sensasi panas di tubuh. Kelihatan. Sedangkan kalau kita beraktivitas tidak. Kalau marah ya kita nggak tahu sudah bergerak, plak baru, aduh kenapa saya harus mukul? Kelewatan. Jadi mengembangkan kebijaksanaan dengan meditasi, dan di Wihara Bodhiwangsa ada latihan meditasi. Jadi marilah di tahun ajaran, di tahun baru ini, tahun 2020, kita melatih diri supaya pada akhir tahun 2020, pada waktu kita melakukan refleksi tahun 2020 ini, saya lebih banyak kebahagiaan karena saya memilih untuk bahagia, bukan memilih untuk menderita. Tetap di tengah segala kacau balaunya kehidupan, saya memilih bahagia. Di segala kesakitan fisik, saya memilih tidak menderita. Mungkin dan bisa dilakukan. Nah, sebagai penutup dari sharing Dhamma ini, saya punya cerita tentang Nasreddin yang punya 2 anak. Nasreddin ini punya 2 anak, satu jadi petani, satu jadi pengusaha tembikar. Karena anaknya sudah dewasa, si 2 anaknya Nasreddin ini tinggal di kota lain. Dan istrinya Nasreddin bilang ke Nasreddin, Nasreddin, Pak, kok tolong anak-anakmu itu dilihat kehidupan mereka seperti apa sih sekarang. Yang satu jadi petani, satu jadi tembikar. Itu kemelekatan ya, termasuk sumber penderitaan. Melekat dengan anak ini sumber penderitaan. Karena sudah gede bisa cari makan sendiri juga, Pak, tengok anakmu, jangan-jangan mereka nggak beres. Dan pergilah Nasreddin ini menengok anak-anaknya, yang satu jadi petani, satu jadi, yang petani bilang, oh Pak, tenang Pak, kami mau siap tanam nih, lahan semua sudah digarap, siap tanam. Tolong aja, semoga bulan-bulan ini hujannya cukup, bukan banjir. Kalau bulan-bulan ini tidak ada hujan, ibu pasti akan menangisi aku karena aku nggak bisa tanam, ya kan? Untuk nanam butuh hujan. Jadi tenang aja, saya bisa hidup dengan bahagia kalau ada hujan. Oh ya, semoga bulan-bulan ke depan ini akan hujan. Kemudian Nasreddin pergi ke anak yang kedua, pengrajin tembikar. Kalau buat tembikar itu kan harus dipanggang gitu ya, dipanaskan di oven, dijemur gitu supaya tembikarnya jadi bagus, kuat, nggak retak. Si anaknya yang tembikar bilang, oh siap Pak, semua sudah siap. Saya cuma berharap bulan-bulan ke depan tidak ada hujan. Karena kalau ada hujan, ibu pasti nangis karena saya nggak punya duit. Gimana Bapak Ibu? Bapak punya 2 anak, satu mengharapkan hujan, satu nggak hujan. Ini rezekinya tergantung seperti ini. Tapi Nasreddin pulang ke rumah, dia bilang, Bapak, ditanya kan sama ibunya, Pak, gimana toh anak kita? Wah, saya nggak tahu Bu, terserah bulan-bulan ke depan mau hujan atau nggak hujan, tapi pasti kamu akan nangis sepanjang tahun. Karena apa? Melekat tadi, kalau hujan ibunya nangis untuk yang buat tembikar, kalau nggak hujan ibunya nangis untuk yang buat petani. Jadi isinya setahun penuh adalah penderitaan seorang ibu yang melekat pada anaknya. Mbok ya wis, Dek, apapun yang terjadi ke anak ya biar dialami. Jadi si Nasreddinnya bilang, enggak, udah kamu pokoknya yang pasti anak kita mau jadi apa terserah, pokoknya setahun depan, sepanjang tahun depan kamu akan nangis buat anak kita.
penderitaan ada di mana-mana. Kalau kita nggak pandai-pandai, saya milih kok nggak menderita. Jadi pilihan Bapak Ibu. Sekarang pilihan dikembalikan, mau memilih terus merasa menderita atau menghilangkan penderitaan. Dan ini bisa dilatih, mungkin sangat mungkin dilatih, dilakukan, dijalankan dalam kehidupan. Ada satu lagi ya, suta yang saya anggap luar biasa. Ini Raja Pasenadi menghadap Sang Buddha, kemudian Sang Buddha bertanya kepada Raja Pasenadi, "Raja, kok kamu kelihatannya capek sekali?" "Oh iya, saya barusan ketemu raja ini, ketemu orang-orang, ngurusin masalah keduniawian, sudah selesai." "Oke, sekarang kalau misalnya ada orang menghadap ke kamu," ini Sang Buddha bertanya, ngetes Raja Pasenadi. "Kalau misalnya ada orang dari timur mengatakan, 'Wah Raja, di sana ada bencana besar, ada gunung setinggi awan bergerak melindas kota.'" Tesnya Sang Buddha, gunung gede itu gerak melindas kota, semua yang dilewati, apa yang kamu lakukan? Terus yang dari timur, dari barat juga lapor seperti itu, dari selatan, dari utara lapor. Gunung gede bergerak melindas kota, isinya hancur semua, orang-orangnya porak-poranda, harta benda porak-poranda. Apa yang kamu katakan kalau ada orang lapor seperti itu? Raja Pasenadi menjawab, "Jangan, saya tidak merasa gentar. Bencana sebesar apapun, kalau saya hidup mengikuti jalan dhamma, saya tidak." Wah, luar biasa itu bencana. Kemudian ditanya lagi, "Kalau kamu menghadapi rasa sakit, enggak takut. Bencana sebesar apapun, rasa sakit sebesar apapun, kalau saya hidup sesuai dhamma, saya tidak. Kalau kamu menghadapi penuaan dan kematian, tidak takut. Kalau saya hidup sesuai dhamma, saya tidak gentar menghadapi penuaan dan kematian." Waduh, luar biasa. Jawaban ini dipuji oleh Sang Buddha. Betul, jawaban kamu. Nah, kita kan sudah di jalan yang benar, kita kenal dhamma, tinggal prakteknya. Nah ini yang kata tinggal prakteknya. Ayo kita praktekkan sebisa-bisanya, semampu-mampu kita. Dan semoga dengan tekad kita untuk mempraktekkan dhamma sebisa-bisanya, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, kita bisa memilih untuk tidak menderita. Kita memilih untuk bahagia di tengah semua penderitaan yang tidak bisa kita hindari, penderitaan jasmani maupun penderitaan batin. Semoga dengan tekad kita untuk berada di jalan dhamma, kita membuat diri kita sendiri bahagia dan semua makhluk ikut berbahagia bersama kita. Sabe Sata Bawan Musuh kita.